Salam sejahtera, selamat malam dimanapun pemirsa berada. Kita kembali berjumpa dalam Paulus Rahel Ministry. Hari ini saya memberi satu tema, bolehkah kita berasumsi? Tapi sebelum lanjut kita akan berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan sebentar firman akan diberitakan biar menjadi suluh pedoman dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara, satu hari saya punya pengalaman pribadi, pengalaman pribadi ini membuat orang berasumsi buruk tentang saya. Nah waktu itu malam-malam di tengah hujan gerimis, saya ada di bioskop Mulia Agung yang ada di perempatan Senen. Dan saya sedang berbincang-bincang dengan beberapa pria. Lalu saya berjumpa dengan jemaat dan keesokan minggunya ketika kami bertemu, jemaat tersebut bertanya kepada saya, Ibu Rahel, kemarin malam-malam kenapa ada di bioskop Mulia Agung hujan-hujan dan berbicara dengan pria lain? Di mana Pak Paulus? Lalu saya berkata, kamu jangan berasumsi yang tidak baik tentang saya. Karena saat itu saya sedang praktek penginjilan dan di sisi saya ada teman pria yang memang ditugaskan oleh dosen untuk menjadi pendamping dalam penginjilan. Nah, terkadang kita punya asumsi yang negatif kepada seseorang, padahal belum tentu itu benar. Nah, saya akan bahas tentang apa arti asumsi. Asumsi adalah landasan berpikir yang dianggap benar padahal belum tentu benar. Asumsi adalah dugaan yang dianggap benar padahal belum tentu benar. Asumsi adalah perkiraan, prediksi atau ramalan. Asumsi adalah sesuatu yang dipikirkan seseorang dan belum diketahui benar atau tidak. Nah, jadi saudara, jangan suka berasumsi. Karena kalau Anda berasumsi bisa membahayakan diri sendiri, keluarga orang lain, bahkan seluruh keluarga saudara. Nah, saya akan bahas dampak dari asumsi. Asumsi bisa menimbulkan konflik dan kehancuran dalam rumah tangga. Jadi hati-hati saudara, asumsi bisa berdampak untuk kehancuran rumah tangga. Ada sebuah kisah nyata 24 Januari 2021, seorang istri menikam suaminya berulang kali dengan tuduhan suaminya berselingkuh karena ketika dia lihat di HP suaminya ada wanita lain. Ternyata wanita lain itu adalah dirinya sendiri. Jadi suaminya di dalam HP suaminya ada foto pasangan muda dan yang dia lihat itu suaminya karena tidak berubah bentuk. Tapi istrinya sudah berubah bentuk sehingga dia tidak mengenali wajahnya dia waktu dia masih langsing. Nah, gara-gara asumsi yang salah akhirnya suaminya dibunuh. Nah, dengan asumsi yang salah itu bisa menghancurkan keluarga kita. Asumsi bisa menghancurkan keimanan kita. Contoh, Adam dan Hawa berasumsi bahwa ketika makan buah pengetahuan baik dan buruk, maka dia bisa melebihi Allah. Nah, dia ingin lebih dari Allah. Karena asumsi yang salah, akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan akibatnya kita sebagai keturunan dari Adam dan Hawa kena dampak. Laki-laki capek nyari uang dan perempuan kesakitan waktu melahirkan akibat asumsi yang salah. Yang ketiga,
asumsi bisa mencelakakan orang lain. Saudara pernah mengikuti kisah berita ini cukup populer ya. Dikira maling amplifier di sebuah masjid Bekasi, akhirnya mati dibakar hidup-hidup. Padahal dia seorang teknisi jual beli amplifier bekas. Nah, pada saat yang bersamaan amplifier masjid itu hilang, padahal bukan dia yang maling. Akhirnya dia mati meregang nyawa dibakar hidup-hidup. Kakek 89 tahun digebuki massa karena asumsi yang salah. Jadi si kakek itu nyenggol motor, padahal metalnya nggak apa-apa. Lalu yang punya motor nggak seneng, diteriakin maling. Akhirnya diuber massa sampai di Pulau Gadung dibakar hidup-hidup. Ya, ditewas digebukin oleh massa. Kakek 89 tahun. Karena pada saat itu supirnya tidak masuk, dia nyetir sendiri. Nah, yang keempat, asumsi bisa menghancurkan kebebasan seorang. Fikri, anak jalanan, yaitu anak yatim piatu, korban salah tangkap yang mengakibatkan dipenjara selama 3 bulan karena tuduhan pembunuhan di 3 tahun karena dituduh membunuh di Cipulir padahal orang lain. Jadi setelah 3 tahun baru terungkap bahwa yang bunuh bukan dia. Gara-gara asumsi yang salah, akhirnya bisa menghancurkan kebebasan seorang. Nah, ini kisah nyata lagi. Richard Anthony Jones, Kansas, Amerika Serikat, dipenjara 17 tahun untuk tuduhan perampokan yang tidak pernah dilakukan. Karena pada saat terjadi perampokan, dia, istri, dan anaknya sedang makan bersama. Ya, akhirnya setelah 17 tahun di penjara baru terungkap ternyata ya perampok yang sesungguhnya namanya mirip, namanya Ricky, sedangkan yang salah tangkap namanya Richard. Wajahnya mirip kayak anak kembar, jadi korban salah tangkap ya. Dan ini semua bisa terungkap karena jasa Midwest Innocence Project. Dia berusaha membantu orang-orang yang salah tangkap di penjara karena tidak bersalah. Akhirnya terungkaplah bahwa pembunuh sesungguhnya adalah Richie, bukan Richard. Tapi sudah 17 tahun di penjara. Hati-hati saudara, ketika kita mempunyai asumsi yang salah, bukan saja diri sendiri, tapi keluarga, orang lain, bahkan orang yang ada di sekeliling kita, bahkan keimanan kita seperti Bapak Adam dan Ibu Hawa. Jadi kesimpulan daripada asumsi yang salah, ya, jangan suka berasumsi. Lebih baik bertanya untuk kejelasannya daripada berasumsi, ya. Karena asumsi adalah racun kehidupan yang akan menghancurkan kebahagiaan kehidupan Anda dan orang terdekat Anda. Firman Tuhan katakan, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jaga hati, tetap waspada, jangan berasumsi agar hidupmu berbahagia. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami tidak berasumsi, karena asumsi adalah racun kehidupan dalam hidup kami. Yang mungkin karena kecemburuan kami terhadap suami atau istri membuat kami berasumsi sehingga terjadi ketegangan demi ketegangan dalam rumah tangga, atau asumsi kami kepada anak, kepada keluarga kami yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga, atau asumsi dalam kantor kami, atau asumsi dalam segala bidang. Tuhan ampuni kami. Biarlah semua yang baik, semua yang mulia, semua yang patut dipuji agar kami pikirkan, agar kami lakukan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan hidup kami ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.